Selamat petang semua. Oke, hari ini kita akan bincang pasar fondasi robot. Jadi, yang tajuk yang kita pelajari di sini dia ada 4. Yang pertama kita akan tahu prosedur membuat atau cara robot work sama buat atau cara kenapa sih masalah robot melalui error pada perkakasan dan fricción. Oke, salah satu prosedur membuat atau cara. Ya, kita akan bincang satu-satu. Ya, yang pertama kita tentukan operasi arahan. Ya, tentukan operasi laluan robot, yaitu pergerakan lurus. Tentukan kerja yang dibuat di setiap posisi operasi, seperti tangan robot buka ataupun tutup. Oke, yang kedua, tentukan nama kedudukan operasi. Ajar operasi posisi robot menggunakan pemboleh ubah. Tentukan nama pemboleh ubah di setiap posisi. Pemboleh ubah ini kita punya nama, coding, nama atur cara. Lepas itu jelaskan dan buat atur cara. Tukar operasi dan kejar robot ke bentuk arahan. Jelaskan arahan pada atur cara dan simpan save dalam pengawal. Ajar kedudukan operasi. Gerakan robot di setiap posisi robot dengan menggunakan operasi job. Ajar setiap posisi operasi ke dalam bentuk posisi pembeli ubah. Pastikan program dan kedudukan operasi. Laksanakan execute atau cara yang disimpan di dalam pengawal dari satu baris ke baris yang lain. Pastikan atau cara dan operasi kedudukan disimpan dengan betul. Betulkan acara jika ada kesalahan ditemui pada operasi atau kerja robot semasa memastikan atur cara. Betulkan posisi yang diajar jika ada kesalahan yang ditemui pada kedudukan operasi semasa memastikan atur cara. Operasi otomatis. Laksanakan secara otomatis atau cara yang telah lengkap. Kerja robot. Ini adalah gambar aja contoh contoh robot bergerak membawa benda dari kerja kiri ke kanan. Yaitu dari sini dia akan pindah workpiece tuh pergi sebelah. Ya, atur cara. Nah, bila kita buat atur cara ini, kita akan tentukan arahan operasi, sama tentukan nama posisi operasi. Jelas dan membuat atur cara. Yang pertama, jelaskan setiap arahan operasi satu persatu dimulai dengan nomor 1 hingga seterusnya. Yaitu dia step by step lah. Oke, macam ini. Nah, ini adalah contoh coding, arahan yang diberikan di dalam aplikasi software. Yaitu boleh dilihat dalam gambar aja. Tentukan nama posisi operasi. Nama posisi operasi mesti dimulakan dengan huruf P, kemudian diikuti dengan apa-apa nama string, hingga maksimum 8 perkataan. Macam ini adalah contoh arahan yang diberikan di dalam software. Jelaskan atau cara. Tukar operasi dan kejar robot di dalam bentuk arahan. Oke, ini contoh-contoh arahan asas yang ada dalam software yang kita gunakan untuk menggerakkan robot secara otomatis. Ini adalah contoh-contoh setiap penggunaan macam move. Dia dituliskan dengan semua huruf besar nih dalam arahan software dia. Robot bergerak dengan joint axis unit operation ke posisi yang dihendaki atau ditentukan. Lepas itu arahan MBS, ujung tangan robot bergerak lurus secara interpretation ke posisi yang dihendaki atau ditentukan. Lepas itu edge open atau edge close, itu tangan tool dia memegang workpiece. Kalau edge open, dia punya hand, dia akan buka. Kalau edge close nih, dia punya tangan akan tertutup. Nah, ini delay timer. Timer untuk kita set di dalam software, berapa lama kita mau kasih gerak tangan dia. Dan setiap program dia akan ada end di ujung untuk menamatkan atur cara. Dan HLT pula arahan untuk menghentikan robot sementara pada atur cara yang dilaksanakan bila atur cara dimulakan semula. Atur cara akan dilaksanakan pada langkah seterusnya daripada langkah sebelum arahan HLT. Override ini arahan untuk setkan kelajuan pergerakan robot. Nah, ini adalah contoh override 30, 30% daripada kelajuan maksimum robot. Jadi kita boleh atur dia punya kelajuan untuk kita gerakkan suatu axis dia. Ini arahan yang digunakan. Contoh-contoh arahan yang memang kita pakai dalam software. Dan ini ada arahan bahasa C untuk pengatur caraan. Ini adalah contoh-contoh program yang telah siap dibuat dan dia ikut step by step dan dimulakan dan diakhiri dengan end untuk menamatkan satu program. Satu cara pada peristian,
Oke, ini salah satu contoh present yang kita gunakan untuk membuat atur cara, yaitu RT Toolbox 2 daripada Mitsubishi. Fungsi dia boleh digunakan untuk bina dan edit atur cara, periksa operasi robot sebelum robot digunakan sepenuhnya, running test begitu. Ya, buat pembetulan atur cara, kalau ada rusak dalam atur cara ataupun program itu tidak dapat dilaksanakan. Oke, pantau status dan error semasa robot operasi. Dan kita guna aplikasi ini untuk kita running test dia sama ada program itu betul ataupun tidak. Kalau dia tidak betul, dia tidak akan berfungsi dengan baik dan kita perlu ubah. Dan ini ada salah satu job yang kita guna untuk kasih masuk maklumat. Oke, nama dia job Teaching pendant. Ini kenal pasti masalah robot melalui error pada perkasan dan peristian. Nah, troubleshoot melalui code error yang terpapar pada teaching pendant. Oke, yang alatan ini tadi, bila ada error, kita akan nampak dia punya screen. Jika sini dia akan tunjukkan error. Troubleshoot ini juga kita boleh melalui kaidah pematian. Kita lihat dari pending staging pending, kita akan nampak error dia. Jadi kita kena ubah dia supaya dia berfungsi. Troubleshoot melalui code error. Apabila robot mengalami masalah operasi, bagian pengawal controller akan mengeluarkan code error. Code tersebut adalah bergantung kepada pengeluaran robot tersebut. Ya, setiap pengeluar akan menyediakan buku manual sebagai rujukan untuk senarai-senarai code error. Code error dan message error akan terpapar pada teaching pendant dan preset ataupun keduanya sekaligus. Oke, setiap preset ataupun contoh dia macam teaching pendant, dia akan ada code manual daripada buku. Jadi di situ akan ada list error yang kita boleh rujuk. Kalau kita buat atur cara, ada atur cara yang transfer di laptop, kita cek running dia, ada rosak ataupun tidak dapat baca, dia akan ada tunjuk error. Jadi di situ kita boleh ubah. Apakah langkah-langkah yang perlu dibuat jika controller mengeluarkan error? Yang pertama, membaca nomor code error, baca message error, rujuk buku manual membaiki error yang berlaku. Jika masalah tidak dapat diselesaikan, off-kan sistem robot, oke, supaya dia tidak rusaklah. Yang kelima, tindakan pembaikan correction perlu dilakukan. Oke, selepas kita kasih off, kita kena kasih betul kita punya dalam software. Troubleshoot robot melalui kaidah pematian. Troubleshoot yang dipapar adalah rujuk kepada CRZ 750, CR 751, CRNB controller, instruction manual troubleshooting untuk jenama Mitsubishi yang tadilah. Bunyi yang tidak nomor dari robot arm. Dari bunyi pun kita boleh tahu macam mana dia rosak. Dia akan bunyi bergeser ataupun bunyi kuat begitu, dia ada rosak lah. Oke, punca dia, geseran di antara part bergerak, part yang telah cacat, ada benda asing termasuk dalam robot arm, masalah tegangan pada belting. Oke. Kipas pada controller, dan ketiga, kabel pada ball yang longgar. Ini contoh-contoh rosak pada arm robot lah. Oke. Cara pembaikan dia, kenal pasti punca sebenar bunyi, tidak normal, ganti part yang menyebabkan punca bunyi. Yang kedua, jika bunyi semakin kuat dari kelajuan yang perlahan hingga laju, pergerakan robot arm, hubungi pembuat manufacturer. Oke, dalam suatu arm robot yang kita dapat dari kilang, oke, pergantian backup battery, absolute encoder menggunakan pengesan posisi robot. Apabila sumber kuasa dimatikan dan posisi robot tidak akan hilang karena ada backup battery. Jadi suatu mesin itu dia tidak akan hilang apa yang kita buat atur cara ataupun posisi yang kita buat dalam mesin. Sebab kenapa dia ada battery backup. Jadi kalaupun tidak current ataupun mati retik lah, dia akan masih tersimpan di dalam software tersebut ataupun mesin. Pengawal juga menggunakan backup baterai untuk menyimpan program. Baterai yang digunakan ialah lithium battery. Sampai di sini kita punya perkongsian hari ini. Oke, masih